Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Indisiliani dengan nomor NIM 1247020051. Di sini saya akan melakukan percobaan kimia tentang salah satu sifat koloid, yaitu efek Tyndall. Efek Tyndall merupakan peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel koloid, digunakan untuk membedakan sistem koloid dengan larutan sejati. Perbedaan dari koloid, larutan, dan suspensi. Koloid merupakan suatu bentuk campuran dua atau lebih zat yang bersifat homogen, memiliki ukuran partikel terdispersi 1-100 nanometer, sehingga terkena efek Tyndall. Larutan merupakan sistem homogen terdiri atas zat pelarut dan zat terlarut, sehingga partikel antara keduanya tidak dapat dibedakan. Sedangkan suspensi adalah campuran fluida yang mengandung partikel padat. Di gelas pertama, tuangkan 100 ml susu cair. Setelah itu, sisihkan. Di gelas selanjutnya, tuangkan 1,5 sendok makan tepung terigu, lalu campurkan dengan air secukupnya. Setelah itu, aduk menggunakan sendok hingga larut dan sisihkan. Di gelas terakhir, siapkan setengah sendok makan garam, lalu campurkan dengan air secukupnya, aduk hingga larut, dan sisihkan. Cahaya ditembuskan secara sempurna karena larutan ini terlarut sempurna. Hal ini membuktikan bahwa campuran garam dengan air termasuk larutan. Selain itu, partikel zat larut dan pelarut juga tidak dapat dibedakan. Ciri-ciri dari larutan yaitu bersifat homogen, semua partikel berdimensi kurang dari 1 nanometer, satu fase, stabil, dan tidak dapat disaring. Contoh lain dari larutan yaitu larutan gula, larutan sirup, dan larutan cuka. Cahaya tidak dapat ditembuskan secara sempurna, tetapi dihamburkan, karena partikel terlarut tersebar merata ke dalam pelarut sehingga menghalangi cahaya. Hal ini membuktikan bahwa susu cair termasuk koloid. Ciri-ciri dari koloid yaitu secara mikroskopis bersifat homogen, partikel berdimensi antara 1-100 nanometer, dua fase, pada umumnya stabil, tidak dapat disaring kecuali dengan penyaringan ultra. Contoh lain dari koloid yaitu ada sabun, santan, dan mentega. Pada campuran tepung terigu dan air tidak dapat menembuskan berkas cahaya. Hal ini menandakan bahwa campuran ini termasuk suspensi, karena partikel terlarut memiliki ukuran yang cukup besar dan lebih besar daripada partikel air. Ciri-ciri dari suspensi yaitu 1. Bersifat heterogen, 2. Salah satu atau semua dimensi partikelnya lebih dari 100 nanometer, 3. Dua fase, 4. Tidak stabil, 5. Dapat disaring. Contoh lain dari suspensi yaitu 1. Ada kopi, 2. Larutan minyak dan air, yang ketiga larutan lumpur dan air. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.